Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Kamis, 31 Maret 2022 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, terima kasih untuk hari baik yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau mengawalinya dengan bersyukur dan memusatkan hidup kami kepada firman Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 tertulis demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, renungan hari ini saya berikan judul Bukan Sekedar Kata. Seorang sosiolog yang bernama Rodney Stark di dalam bukunya The Rise of Christianity, dia memaparkan penyebab kekristenan berkembang secara pesat pada abad pertama. Stark mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kekristenan berkembang adalah perlakuan orang Kristen kepada mereka yang terkena wabah penyakit pada saat itu. Saat itu, orang pada umumnya meninggalkan anggota keluarga yang terjangkit wabah penyakit. Sebaliknya, orang Kristen tetap menjaga dan merawat anggota keluarganya yang terjangkit. Bahkan mereka juga mau merawat orang lain yang telah ditelantarkan oleh keluarganya. Kasih bukan sekedar dikatakan, namun dipraktekkan. Itulah yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menjadi Kristen pada saat itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah menghadapi pengajar-pengajar sesat, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar ia dapat menjadi teladan dalam perilakunya. Ia harus menunjukkan tentang apa yang difirmankan bukan hanya secara pengajaran, bukan hanya berupa kata-kata, namun juga ditunjukkan dengan perbuatan. Jika kehidupannya selaras dengan pengajarannya, maka berita Injil yang disampaikan akan tersampaikan dengan baik dan semakin teguh. Permintaan Paulus ini tentu akan berdampak baik bagi jemaat di Efesus dan juga tentunya menyelamatkan Timotius. Paulus membimbing Timotius agar tidak berkecil hati sebagai orang muda dan mendukungnya untuk terus melayani, bahkan menyemangatinya untuk menjadi teladan bagi orang banyak di dalam perkataannya, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Tentulah semua itu tidaklah mudah untuk diwujud nyatakan tanpa sebuah usaha dan juga tanpa pertolongan Tuhan. Dalam hal ini, saudara-saudara, Timotius harus terus berproses untuk setia menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat Paulus ini juga ditujukan kepada setiap kita orang Kristen, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu dalam lingkungan keluarga, gereja, tempat di mana kita bekerja berkarya, atau tempat di mana kita belajar, dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita bukan hanya dipercaya Tuhan untuk terus mempelajari firman Tuhan,
memahaminya, tetapi juga harus melakukannya, dan juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita terus berproses, saling memberi teladan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari, saudara-saudara, kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Bentuklah kami dan tolonglah kami untuk dapat menjaga sikap perbuatan kami, sehingga semua itu boleh menjadi teladan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami juga memohon berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.